Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Nah, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting nih di dunia kerja, yaitu emotional intelligence. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai tentang bagaimana kecerdasan emosional ini bisa membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Yuk, langsung aja kita mulai ya. Nah, Miftah, sebagai karyawan baru nih, pasti ada banyak banget hal yang kamu rasain. Gimana nih caranya supaya bisa mengelola perasaan saat mendapatkan kritik atau menghadapi tantangan dalam pekerjaan? Oke, oke ya, sebagai karyawan baru banget, aku sering banget nih ngerasa cemas dan juga kurang percaya diri. Apalagi ketika aku mendapatkan kritik saat meeting. Aku suka ngerasa ngedown sendiri gitu. Tapi aku juga berusaha untuk memahami perasaan itu dan tidak membiarkan perasaan itu tuh menguasai aku terus-menerus gitu. Itu sangat penting banget karena menurut aku self-awareness atau kesadaran diri itu tuh ngebantu kita banget untuk mengenalin emosi yang lagi kita rasain. Kalau kamu lagi cemas, coba deh refleksi dulu apa yang membuat kamu merasa seperti itu. Iya, betul betul. Jadi aku juga udah mulai mencoba untuk lebih mengenali perasaan sendiri, jadi lebih mudah juga untuk menghadapinya. Menyadari emosi itu juga penting banget buat kita tahu apa yang kita butuhin saat itu. Kadang kita juga butuh waktu buat mereset diri sendiri gitu nggak sih? Ya, setuju banget, setuju. Jadi sekarang tuh aku lebih tahu kapan aku butuh waktu untuk diri sendiri atau mungkin anak zaman sekarang bilangnya me time kali ya. Nah, kalau Asa, kamu sebagai manajer tim nih, pasti situasi yang penuh dengan tekanan. Nah, gimana sih supaya kamu bisa tetap tenang dan mengelola emosi dalam situasi seperti itu? Sejauh ini hal itu tuh emang sering banget terjadi dalam sebuah tim ya. Apalagi saat ada tekanan, hal pertama yang biasa aku lakuin tuh adalah mencoba untuk tetap tenang. Jadi kita tuh perlu mengambil langkah mundur dan menilai sesuatu atau situasi itu secara objektif. Misalnya kalau misal ada deadline, masalah yang ngedesak, itu aku coba fokus pada langkah-langkah kecil yang bisa diambil terlebih dahulu. Eh, Betul banget sih, di tengah tekanan kan penting untuk kita menjaga kestabilan emosi. Kalau kita bisa mengontrol diri, kita akan lebih fokus dan tidak terjebak gitu di dalam kekhawatiran. Aku setuju sih. Aku juga belajar buat lebih sabar lagi gitu loh. Kadang langkah kecil dan perubahan kecil dari sikap kita itu bisa memberikan dampak yang besar gitu loh buat pekerjaan sama orang lain yang ada di sekitar kita. Menarik banget ya teman-teman. Jadi bukan hanya deadline kerja doang nih yang harus kita kerjain, tapi juga gimana cara kita ngatur emosi kita, serta bagaimana cara kita merespon emosi kita gitu. Nah, sekarang kita bahas soal motivasi. Rika, kamu kan udah berpengalaman nih dalam tim. Gimana sih caranya supaya tetap termotivasi meskipun kadang ada tugas-tugas yang berat? Kalau aku sih lebih ke fokus jangka panjang meskipun pekerjaan itu tuh berat ya kita melaluinya. Aku tuh mencoba melihat sebagai langkah menuju perkembangan pribadi dan profesional. Kita itu harus menemukan alasan kenapa kita harus ngelakuin hal tersebut gitu loh, agar kita tuh termotivasi dan enjoy melakuinnya gitu. Aku setuju sih sama Karika, cuman mau nambahin sedikit aja ya. Selain kita tuh harus fokus pada tujuan jangka panjang, penting juga untuk kita menghargai pencapaian kecil nih. Kalau kita terus-terusan hanya fokus pada tugas yang jangka panjang dan besar, terus kadang di tengah jalan tuh kita bisa kehilangan semangat gitu. Nah, iya benar banget sih kata Kaulia. Jadi aku pun juga kadang suka merasa kewalahan ya saat bekerja. Tapi kalau aku sekarang udah mulai bisa memahami diri, aku jadi tahu nih kalau kita tuh juga bisa dan harus menemukan arti dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ya, setuju banget sama Kak Miftah. Kita tuh menilai motivasi itu datang dari dalam diri kita sendiri dan bagaimana kita melihat tantangan itu sendiri ya. Kalau misal kita melihat tantangan itu sebagai peluang, sebagai tujuan kita untuk maju, kita akan lebih semangat untuk menyelesaikannya. Tetapi kalau kita melihat tantangan itu sebagai beban, sebagai hambatan bagi kita, kita akan merasa tantangan itu adalah beban dan kita akan berat untuk menyelesaikannya.
Nah, kalau Aulia nih, kamu kan dikenal sangat peka nih terhadap rekan kerja. Gimana sih caranya supaya kamu bisa ngebangun empati dalam tim? Kalau menurut aku sih ya, empati itu kan tentang mendengarkan tanpa menghakimi. Jadi ketika teman-teman merasa kesulitan gitu atau sedang stres, aku tuh coba untuk benar-benar ngedengerin mereka gitu. Bukan hanya memberi solusi, tapi juga memberi dukungan. Tapi kadang ya hanya dengan memberi perhatian kecil, mendengarkan teman kita cerita, kita tuh bisa membantu loh orang lain itu merasa lebih baik. Bener banget apa kata Kak Adit, soalnya tuh aku pernah di posisi itu. Jadi kalau misalkan orang ngedengerin aku dan nggak menghakimi aku langsung, aku tuh bakalan lebih ngerasa kayak tenang gitu. Nah, ini poin yang sangat penting nih, karena di tempat kerja kita nggak hanya bekerja dengan kemampuan teknis nih, tapi juga dalam hubungan antar manusia. Nah, empati itu sangat mendukung itu ya. Nah, terakhir kita bahas tentang social skill. Nurul, kamu adalah orang yang selalu berhasil nih ngebangun hubungan baik dengan banyak orang. Apa sih sebenarnya rahasianya? Sebenarnya nggak ada rahasia apa-apa sih, Val, tapi yang terpenting itu kita harus pintar berkomunikasi. Selain itu kita juga harus ngasih tahu apa perasaan kita dan pendapat kita gitu. Komunikasi yang efektif juga berarti bisa menerima kritik dan saran dengan lapang dada kan ya? Iya, betul banget tuh, Kak. Selain itu juga kita nggak boleh langsung menghakimi seseorang, terus juga kita harus menyampaikan sesuatu tanpa menyinggung seseorang, seperti itu. Iya, aku di saat aku mulai bekerja ini nih aku banyak belajar tentang bagaimana komunikasi itu bukan hanya tentang berbicara, tapi juga tentang mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, jadi poinnya adalah kecerdasan sosial atau social intelligence ini kan sangat-sangat penting ya, apalagi dalam tim. Nah, kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, nah pasti juga hasilnya akan jauh lebih baik ya, dan lebih maksimal. Oke, dari obrolan ini kita tuh belajar bahwa emotional intelligence itu tuh salah satu kunci untuk sukses dalam bekerja, baik dalam mengelola emosi sendiri, berempati dengan orang lain, maupun membangun hubungan yang baik di dalam tim. Dan dari pembicaraan kita hari ini, aku jadi merasa lebih siap sih. Jadi untuk menghadapi tantangan di tempat kerja tuh aku kayak jadi lebih tahu nih aku harus bagaimana aja. Dan dengan kecerdasan emosional yang lebih baik, aku jadi bisa mengatur emosiku. Oke, terima kasih teman-teman. Yuk kita terus belajar untuk mengembangkan kecerdasan emosional kita supaya bisa lebih baik, bisa lebih sukses lagi, lebih bahagia lagi di tempat kerja. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye-bye.